kan nilai akhirnya gitu kan ya. Sebelumnya aku akan mengumumkan poin tambahan untuk jumlah likes. Nah, jumlah likes video teman-teman di Instagram. Ya, kita mulai dari Solo Raya ya. Solo Raya Share itu screen-nya nggak, Tante Priska? mengumpulkan. Oh, Tante Ayu deh share screen atau aku? Aku ya. Tante Priska aja ya. Oke. Atau Tante Ayu boleh kalau udah ready. Oh, aku. Oke, oke. Sebentar, sebentar. Iya. Ready sih. Oke, kita mulai dari Solo Raya Iya, dulu ya, ya, Kak, lagi Tante jadi. Ayu ya. Oh iya, Solo Raya ya. Screen apa ininya ya? Apa namanya? Likes-nya ya. Likes-nya betul, betul. Oke, silakan. Oke, jadi Solo Raya mengumpulkan sebanyak 89 likes. Oke. Luar biasa. Keren, keren, keren. Kasih applause dong buat teman-teman dari Solo Raya. Oke, berikutnya kita umumkan teman-teman dari JKT46. JKT46 mengumpulkan likes sebanyak 133 likes. Masih lebih unggul ya. Unggul. JKT46 ya dari Solo Raya. Oke. Dan terakhir untuk The Gang itu berhasil mengumpulkan 206 likes. Wedian. Oh, luar biasa nih ya The Gang nih ya. Ternyata ini nih apa namanya nggak sia-sia ya. Telah mengerahkan massa dari segala penjuru ya The Gang ya. Oke, artinya untuk poin tambahan untuk jumlah likes di Instagram, teman-teman di Solo Raya mendapatkan 1 poin. Teman-teman JKT46 mendapatkan 3 poin dan The Gang mendapatkan tambahan 5 poin. Yeay, kita kasih plus dong buat teman-teman yang udah bikin video yang asli keren-keren ya di Instagram. Oke. Oke, thank you ya buat video-video dan konten-kontennya yang keren-keren banget. Oke, selanjutnya kita akan membacakan pemenang berdasarkan total nilai akhir, tapi sebelumnya kita mau mendengarkan sedikit evaluasi dari Dewan Juri, yaitu Om Ali Nurzaman, Om Ainur Rohman, dan Tante Nelly Arifiani. Oke, untuk yang pertama, The Gang, siapa nih yang akan Dari memberikan Om Ainur evaluasi? dulu. Om Ali dulu Oke, mau evaluasi keseluruhan aja Tante Priska. oke, silahkan Om Ali. Oke, terima kasih Mbak Ayu dan Mbak Priska. Secara keseluruhan ya, saya sangat mengapresiasi ya apa yang telah dicapai oleh teman-teman. Saya kira apa yang dihasilkan oleh teman-teman merupakan sesuatu yang sudah luar biasa karena usia teman-teman masih muda, masih remaja, tapi sudah mampu untuk membuat sebuah karya tulis gitu. Jadi sudah layak ini kalau mau jadi mahasiswa ini, gitu kan. Ya, cuma ada beberapa hal yang mungkin untuk kedepannya itu untuk perbaikan ya. Jadi yang pertama itu untuk judul ya. Jadi kalau bikin judul nanti teman-teman dibikin yang sederhana gitu ya. Judul yang baik itu adalah kalau ini karena ini karya ilmiah ya. Jadi judul itu sederhana tetapi bisa mewakili keseluruhan isi gitu. Yang kedua, di judul itu jangan muncul asumsi dulu gitu. Eh, Kecuali novel. Kalau novel itu kan memang judul dibikin menarik gitu ya. Tapi kalau ilmiah itu judul itu dibikin ya datar gitu ya. Karena di dalamnya nanti baru diuraikan apa persoalannya gitu. Kemudian yang kedua sarannya ya untuk latar belakang gitu ya. Latar belakang itu jangan ditampilkan kesimpulan gitu ya. Jadi namanya di latar belakang itu adalah
dituliskan alasan mengapa kita itu memilih judul itu. Kemudian apa yang menjadi persoalannya. Nah, di latar belakang ini biasanya kita merujuk kepada karya-karya orang yang sudah menulis tema yang sama atau mengajukan persoalan-persoalan yang terkait dengan judul gitu ya. Kemudian baru ada rumusan masalah. Nah, kemudian kita mencari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka artinya kita mencari apakah sudah ada buku-buku atau artikel yang membahas mengenai tulisan kita. Kalau ada, kira-kira apa yang membedakan karya kita itu dengan tulisan-tulisan yang sudah ada gitu. Baru kemudian disajikan pembahasan. Nah, dari pembahasan itu ditampilkan data-data hasil survei. Nah, kemudian setelah itu hasil surveinya ya dianalisa. Tapi sebelum itu mungkin sebelum pembahasan tadi kurang-kurang adalah metode pengambilan data gitu ya. Pengambilan datanya misalnya kalau melakukan survei, survei itu dilakukan di mana. Kemudian dikasih alasan mengapa kita melakukan survei di daerah tersebut. Kemudian sampelnya itu jumlahnya berapa. Kemudian bagaimana kita cara mengambil sampelnya. Itu ada pertimbangannya tertentu gitu. Jadi seperti itu baru kemudian disajikan datanya, kemudian dianalisa. Nah, dianalisa tadi saya lihat teman-teman banyak sekali merujuk buku-buku ya, artikel. Nah, itu dipakai untuk menguatkan analisa itu dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban terhadap rumusan masalah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau mau menulis karya ilmiah lagi, mau melakukan riset, mungkin langkah-langkahnya seperti itu ya gitu ya. Jadi tapi secara keseluruhan saya mengapresiasi ya semuanya sudah bagus-bagus gitu. Tinggal melanjutkan. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, terima kasih Om Ali. Oke, berikutnya dari apa dulu nih? Boleh ladies first nih. Tante Nelly, silakan. Om Ainur dulu, Tante Priska. Oh, oke. Silakan Om Ainur. Oh ya, terima kasih. Ini senang sekali bisa ikut dalam proses ini. Saya sangat mengapresiasi kerja keras kawan-kawan sekalian. Tentu nggak mudah ya. Pasti ada berantemnya, ada stresnya, pasti ada bantah-bantahannya. Itu pastilah dalam urusan kerja kelompok, apalagi urusan kerja yang serius dalam hal tulis-menulis itu. Itu tentu ada dinamikanya seperti itu. Nah, di usia yang remaja seperti ini dengan segala dinamikanya penting sekali untuk menemukan solusi dalam proses berkomunikasi di tingkatan antar kelompok itu dulu gitu. Nah, itu juga saya mengapresiasi. Itu tentu akan ada proses pendewasaan di situ. Nanti yang ada konflik-konflik ketika proses seperti ini ya tinggal bertemu, lalu berefleksi, lalu dengan rendah hati bisa meminta maaf gitu misalnya ada. Dan saya yakin ini pasti ada kan, karena dari pengalaman saya kerja-kerja seperti ini pasti ada konfliknya, sedikit atau banyak gitu ya, parah atau enggak parah gitu. Tergantung bagaimana kita melihat ini sebagai sebuah proses yang penting dalam komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua soal presentasi. Nah, presentasi ini penting gitu. Saya ingat waktu saya usia remaja gitu, saya menjadi finalis Eagle Awards di Metro TV, jadi membuat film dokumenter gitu. Akhirnya kalah di proses pitching forum waktu itu karena dibantai oleh sutradara-sutradara top di Indonesia, produser film, dengan presenternya waktu itu Andi F. Noya ya, Andy di Jakarta waktu itu, karena tidak yakin dalam presentasinya, jadi dalam proses komunikasinya itu tidak yakin. Makanya penting sekali untuk memupuk keyakinan dalam komunikasi. Salah atau benar, meleset atau enggak, yang penting kita bisa meyakinkan orang bahwa apa yang kita kerjakan itu bermakna, apa yang kita lakukan itu penting, dan apa yang kita sudah usahakan itu signifikan pengaruhnya
tidak hanya bagi kita, tetapi terhadap orang lain atau bahkan lingkungan. Nah, ada terminologi yang khas sekali dalam konteks jurnalistik itu yang biasa dipakai oleh wartawan-wartawan di seluruh dunia, gitu ya. Jadi bunyinya seperti ini: hal biasa kalau didekati dengan cara luar biasa, maka hasilnya akan luar biasa, gitu. Nah, hal yang biasa ini kelihatannya biasa-biasa saja kalau kita melihat, tapi kalau misalnya kita melakukan pendekatan dengan cara luar biasa, maka hasilnya akan luar biasa. Ada satu karya jurnalistik besar gitu yang sangat legendaris di dunia yang disusun oleh Bob Woodward dan Carl Bernstein. Terus ada filmnya gitu, judulnya All President Men yang dibintangi Robert Redford sama Dustin Hoffman. Itu film tahun 70-an. Itu bermula dari hal kecil. Mereka datang ke persidangan, kriminal kecil, hanya pencurian pencurian biasa di sebuah kantor kampanye Partai Demokrat, tapi ternyata karena rasa penasaran, karena rasa ingin tahunya yang besar, karena kegigihannya, karena vitalitasnya tinggi, maka kedua wartawan ini kemudian mendekatinya dengan cara luar biasa, lalu menghasilkan sebuah dampak yang luar biasa yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Amerika Serikat, yaitu presiden mundur waktu itu karena skandal yang kita kenal dengan skandal Watergate gitu. Nah, semoga proses yang dilakukan oleh teman-teman sekarang ini memberikan dampak juga, memberikan pelajaran juga, dan akan menjadi bekal gitu. Bagaimana cara presentasi yang baik, berkomunikasi yang baik, cara meyakinkan orang dengan baik, juga bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk membuat komunikasi secara baik. Saya mengapresiasi secara tinggi. Semoga tidak berhenti sampai di sini. Bakat menulisnya sudah ada, tinggal dikembangkan lagi. Terima kasih. Selamat bagi kawan-kawan semua. Oke, terima kasih Om Ainur atas ini ya, kata penguatannya ya. Oke, luar biasa ya. Sungguh beruntung dapat banyak wejangan dan yang berarti. Oke, dan yang terakhir Tante Nelly. Silakan. Iya, jelas Mbak Priska suara saya? Jelas, jelas. Jelas ya. Saya tuh merasa beruntung menjadi saksi perjalanan bertumbuh teman-teman semua. Saya yakin banyak yang punya pengalaman baru, terasa ditampar-tampar ya, kayak di sidang gitu kan ya, ditanya, dicecer gimana gitu. Nah, itu yang akan terjadi nanti ketika teman-teman mungkin mencoba mempresentasikan satu ide, eh, apa ya, satu critical thinking, dan itu berhadapan nanti di dunia nyata. Itu ada seperti itu. Jadi kemampuan yang tadi Om Andrew sempat bilang, bagaimana cara kita menampilkan itu gitu kan, confidence levelnya tinggi. Kalau istilahnya orang Surabaya itu bonek dulu deh gitu, yang penting pede dulu deh gitu kan. Nah itu tuh penting gitu. Jadi teman-teman yang tahu tentang penelitian teman-teman ya teman-teman sendiri sebenarnya kan. Nah yang jadi catatan saya sih cuma satu, cara menampilkannya itu harus paham dari sudut pandang calon pembaca kita. Itu yang kadang kita lupakan gitu ya. Kita merasa bahwa cara berpikir saya seperti ini gitu kan. Dan saya sampaikan bagaimana cara saya berpikir. Padahal tidak semua orang akan memahami bagaimana cara kita berpikir. Kita harus melihat dari sudut pandang pembaca. Saya berharap pembaca akan memahami masalah ini dengan cara yang seperti ini gitu. Jadi keluar dari kita, kembali ke hasrat kan pengendalian hasrat ya. Hasrat mau menampilkan diri kita yang luar biasa dengan critical thinking teman-teman kepada bagaimana menampilkan itu agar difahami sama orang yang kita ajak bicara lah dalam tanda kutip gitu. Terus nambahin dari Om Ali tadi untuk daftar pusaka, karena ini kayak ilmiah, jangan gunakan daftar pustaka fiksi ya. Gunakan yang non fiksi. Karena kalau fiksi itu ya, misal opini atau apa gitu, kita bisa menggunakan daftar pustaka yang fiksi. Jadi, karena kayak ilmiah, critical thinking, terus kemudian membuat teman-teman ini terbiasa untuk berpikir secara ilmiah, gunakan yang non-fiksi, dari penelitian yang sudah ada, dari teori-teori yang ada di artikel ataupun di buku. Tapi semuanya bagus, sampai terharu karena tidak semua
om tante yang ada di CMID itu bisa menyaksikan perjalanan ini kan. Jadi kami bertiga beruntung sekali. Jadi selamat sekali lagi, tinggal dikembangkan. Cara berpikirnya udah hebat banget. Sudah mengerti bagaimana cara mencari data, tinggal belajar cara menuliskannya dan mempresentasikannya. Kalau presentasinya tadi juga udah pede-pede banget. Udah nggak ada masalah lah. Nggak ada yang, kecuali memang mukanya tegang ya, karena deg-degan gitu kan. Tapi setelah selesai udah pede banget. Oke, Tante mau bacain skor dari Dewan Juri. Skornya ada 2. Eh, Skor yang pertama adalah karya tulis. Jadi bobot karya tulis dari Tante Nelly, Om Ali sama Om Ainur nanti digabungkan jadi 1. Nanti ada bobotnya nih, nilai karya tulisnya berapa. Kemudian presentasinya juga ada sendiri gitu. Kita mulai dari yang pertama kali mempresentasikan ya, The Gang ya tadi ya kalau nggak salah ya. Oke, untuk The Iya, Gang, iya betul. kalau pemenangnya kan berarti nanti dari Tante Ayu sama Tante Priska kan ya. Ini kan dari Dewan Juri nih. Ini menyumbang nilai kepada nanti total nilai yang dikumpulin tadi sama like gitu-gitu kan ya. Terus ketepatan mengumpulkan tugas gitu ya Tante Priska ya. Betul, betul. Oke, untuk The Gang, eh, untuk karya tulisnya, nilai karya tulis itu di 16. Oke. Kemudian untuk presentasinya di 16,3. Itu dari Dewan Juri. Oke. Atau tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan, mana reactionnya? Aduh, sepi sekali ini. Oke, Untuk lanjut. Tante yang Deli. kedua, Jakarta 46 ya. Untuk karya tulisnya, nilainya itu di 14,6 poinnya. Untuk presentasinya di 15,7. Tangan. Nah, Yeay, reactionnya mana reactionnya? untuk terakhir Solo Raya itu nilai karya tulisnya itu di 16,8 dan nilai presentasinya di 18. Tepuk tangan. Yeay, Solo Raya. Selamat ya teman-teman ya. Selamat atas hasil kerja kerasnya, bertumbuhnya, kerjasamanya, dan teamworknya. Terima kasih. Oke, oke, boleh yang mau. Tapi dia belum ya, belum hasil akhir ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, boleh kalau mau komen di kolom chat, kasih reaction untuk menyemangati teman-teman gitu ya. Sebelum Tante Ayu yang akan membacakan skor akhirnya, di mana nanti apa sih ini untuk reminder? Emang dapat apa sih Tante Rizka, Tante Ayu, Dewan Juri kalau misalnya aku juara 1 gitu kan ya. Nah, aku umumkan lagi ya untuk teman-teman juara ketiga itu akan mendapatkan uang tunai. Uang tunainya sebesar per orang berapa Tante Ayu? 100.000 rupiah. Cukup lah Sementara buat untuk jajan foto box ya. buat beli apa? Buat foto box? Buat apa? Ya, jajan cilok cukup lah. Lumayan ya, bisa bagi-bagi tetangga ya, ciloknya ya. Oke, sementara juara 2-nya per anak akan mendapatkan 150.000 rupiah. Nah, udah dapat cilok, dapat martabak sama es podeng. Iya Mantap. per orang, Kenzi. Betul, bener per orang. Aduh, si Kenzi mah harus ini ya, harus detail gitu ya. Oke, sementara juara pertamanya per orang mendapatkan 200.000 rupiah. Yeay. Apa aja tuh tadi? Cilok, es podeng, Lumayan. martabak, sama bisa Foto ini, box. bisa nabung ya. Oke, oke. Itu tadi hadiah untuk para pemenangnya. Oke, langsung aja Tante Ayu, nggak usah basa-basi. Oke. Diumumkan saja skor akhirnya. Soalnya dari kemarin skor yang ditambah dikurangnya tuh banyak ya, macam-macam ya Tante Priska ya. Jadi kayaknya tight juga nih skornya ya, ketat ya.
sakit. Iya kan, bukan kurang, maksudnya lebih tinggi, lebih rendah gitu, bukan tambah kurang, tinggi rendahnya tuh mirip-mirip gitu ya. Oke, tapi tadi udah janji ya semuanya siap menang siap kalah ya. Ya kalau kalah menang siap gitu kan. Gak Siap denger ya. Tan, suaranya kresek-kresekan. Serius? Iya. Normal sih di aku, Tan. Oh, berarti kamu yang kurang normal, Ruci. Sudah. Oke, siap ya. Ini perlu di share screen nggak? Oke, share screen ya. Penilaian. Jadi poin akhirnya adalah The Gang 49,3, Solo Raya 49,8, dan Jakarta 44,3. Jadi tipis banget bedanya Solo Raya dan The Gang. Dan juara satunya Solo Raya. Yeay, Yes. aplaus dong buat teman-teman Solo Raya. Sebutkan coba Naila siapa aja anggotanya, coba Naila. Ya. Aku, Tan. Ada aku. Ada Kenzi, ada aku. Ruci, Kemarin Solo ada Raya Dira. katanya jumlahnya paling dikit ya. Iya, Tan. Revisi, Tan. Nggak apa-apa berempat, Tan. Jumlahnya paling sedikit. Oke, yang lain nggak apa paling ya. Juara semuanya dapat hadiah. Semuanya dapat hadiah dan Yeay. ini ya. Yang penting pengalamannya. Pengalaman lama ya. Kalian kan jarang kan ikut kompetisi ya. Gak Langsung bikin sia-sia ya karya Naila tulis. nangis 3 kali ya. Kenapa Minor? Langsung bikin karya tulis, dampak negatif kompetisi. Iya. Oke. Luar biasa. Oke, Habis ini akan terima ada kasih itu ya. banyak. Refleksi ya. Refleksinya Oh, per iya. orang ya. Ya, refleksinya per orang nanti mau diumumkan sekarang atau nanti ya di WA grup ya? Nanti di WA grup aja ya. Yes. Oke. Selamat sekali lagi buat teman-teman Solo Raya, juga buat teman-teman The Gang, dan pastinya buat teman-teman JKT46 gitu ya, yang walaupun sempat ini deh, pokoknya bikin gaduh ya JKT46 ya. Tapi akhirnya berhasil loh mereka loh. Berhasil rampung, itu yang paling penting ya. Dan aku ingat banget itu benar-benar banyak perombakan ya. Karena karya tulis yang pertama kali dikirimkan ke aku sama Tante Ayu dengan hasil akhirnya itu begitu berbeda gitu ya. Tapi teman-teman berhasil memenuhi tenggat waktu dan bahkan teman-teman bisa menampilkan presentasi yang baik sekali tadi. Congratulations buat semuanya, nikmati malam ini, siapkan nomor rekeningnya udah ada ya Tante Ayu di WA Group ya? Sudah? Oke, terima kasih sekali lagi buat Om Ali Nurzaman, buat Om Ainur Rohman, dan juga Tante Foto Nelly. bareng dulu, foto bareng ya. Oke, ya jangan lift dulu. Yuk, kita foto bareng, boleh sisiran, mungkin yang habis sandaran jadi agak berantakan. Tante Ayu yang mau foto? Boleh. Ini Pancar, Hania. Oh, Pancar ada 2 akun. Hania mana? Hania belum on. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Ini dong juara berapa? Jangan yang rahasia. Nanti aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak, Tante. Ayo, Terima kasih banyak, Tante. Sekalian. Selamat untuk semuanya ya. Terima kasih. Ya. Sukses, sampai ketemu. Sehat-sehat. Salam.